Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Masjid Agung ataupun Masjid Raya Amuntai, atau dikenal juga Masjid At-Taqwa yang ada di kota Amuntai. Salah satu masjid terbesar yang berpusat di kota Amuntai ini sendiri, yaitu daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah kawan-kawan, ikuti terus perjalanan Anja Project di Masjid At-Taqwa Amuntai. Masjid Raya At-Taqwa Amuntai yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Amuntai Tengah, selama ini menjadi kebanggaan warga Kabupaten Hulu Sungai Utara. Letaknya tepat berada di tengah kota, berseberangan dengan kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Bangunan masjid bernuansa warna krim dan putih menambah kesan megah dan indah. Terdapat menara di sekeliling bangunan utama masjid. Selain area masjid yang indah dan rapi, di sini juga kita akan temui banyak sekali taman-taman yang menghiasi area halaman Masjid At-Taqwa ini, sehingga membawa nuansa tersendiri yang ada di Masjid At-Taqwa Amuntai ini. Pada mulanya masjid ini didirikan di Desa Pakacangan pada awal 100 tahun ke-19 bersamaan dengan perkembangan agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Masjid ini kemudian pindah ke Desa Alamatan, Distrik Amuntai Tengah pada tahun 1875. Masjid ini sendiri pada masa penjajahan Belanda sangat penting karena berhubungan dengan Perang Banjar pada tahun 1860. Yang mana Perang Banjar itu sendiri adalah perang perlawanan terhadap penjajah koloni Belanda yang berlangsung pada tahun 1859 hingga 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sehingga pada masa itu fungsi masjid selain tempat ibadah juga dipergunakan untuk tempat perundingan rahasia yang diadakan untuk melemahkan Belanda. Salah satunya yaitu di Masjid Raya Amuntai yang lokasinya berdekatan dengan makam Said Sulaiman, salah seorang penyebar agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kalau sekarang Masjid At-Taqwa ini juga sering digunakan untuk menggelar tablik akbar dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pemkab Hulu Sungai Utara. Di lingkungan masjid ini sendiri juga tersedia fasilitas untuk anak-anak yang belajar baca tulis Al-Quran. Untuk halaman masjid sendiri itu sangat teduh karena banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang dan tanaman peneduh lainnya. Untuk pemugaran Masjid Raya Amuntai ini sendiri telah dipugar pada tahun 1981 sampai 1983 oleh Proyek Pemugaran dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kalimantan Selatan. Adapun perbaikan masjid meliputi perbaikan teras masjid, pagar atau jeruji besi, penambahan dinding ruang muazin dan khatib, serta ruang wudhu. Untuk konstruksi masjid ini sendiri, luas lahan masjid sekitar 125 kali 125 meter. Sedang luas bangunan 55 kali 55 meter dan tinggi sampai puncak 45 meter. Denah bangunannya 4 persegi, menghadap ke barat. Di dalam ruangan terdapat tiang sokoguru, mimbar, mihrab, dan lemari dinding. Pintu masuk terdapat pada keempat sisi dan bagian atas pintu tersebut berbentuk lengkungan setengah lingkaran. Lantai masjid dari ubin dengan tiang sokogurunya dari kayu ulin. Pada dinding bagian atas terdapat jendela kaca dengan hiasan kayu di tengahnya dan juga ada lubang angin. Atap Masjid Raya Amuntai merupakan atap tumpang yang bertingkat 2 dengan kubah pada bagian atasnya, dan di pucuk kubah tersebut terdapat tiang dengan tulisan Arab Allah. Di sebelah barat terdapat penampil yang berfungsi sebagai mihrab berbentuk persegi panjang. Bagian luar atas berpelipit rata dan dinding depan terbuat dari kaca yang dihiasi kayu serta tiang semu di tengahnya. Atap mihrab berbentuk kubah dengan lubang angin 4 persegi
berderet 2 buah dan di pucuknya terdapat tiang dengan 3 bulatan tusuk sate. Di bagian luar masjid ada pelataran berukuran 13 x 17 meter yang disemen. Dan juga kabarnya di Masjid At-Taqwa Muntai ini menyimpan sebuah Al-Quran yang berukuran besar, yang tingginya mencapai 1,5 meter dan memiliki lebar sekitar 1 meter. Nanti kita akan melihat ke sana dan mencari tahu asal-muasal Al-Quran tersebut. Jadi awal mula disimpannya Al-Quran yang berukuran besar di Masjid At-Taqwa ini yaitu bermula dari perjalanan Khairil Ihsan, warga Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berguru dengan Al-Habib Muhammad Effendi Al-Idrus di Yogyakarta. Warga asli Amuntai ini membawa pulang sebuah Quran kuno yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Khairil berguru dengan Al-Habib yang terkenal dengan sebutan Habib Muh Yogyakarta tersebut sudah cukup lama. Suatu hari Khairil berjalan ke sebuah masjid di Solo. Di masjid tersebut terdapat sebuah Quran yang menjadi perhatian publik. Perjalanannya ke masjid tersebut diceritakan kepada sang guru Habib Muh. Begitu juga dengan sebuah Quran kuno yang dipajang di dalam masjid dan banyak pengunjung yang memperhatikannya. Mendengar cerita sang murid, Habib Muh akhirnya mengungkap sebuah rahasia kalau dirinya juga ada menyimpan sebuah Quran kuno dari peninggalan para kiai terdahulu. Quran yang terbuat dari kulit kayu tersebut tingginya sekitar 1,5 meter, lebar 1 meter dan berat 85 kilo. Sampul depan Quran tersebut terbuat dari kulit lembu dan isinya ditulis dengan tulisan tangan. Diungkapkan Habib Muh, Quran tersebut didapatnya dari seorang kiai yang berada di Bangil. Ia diminta untuk menyimpan Quran tersebut di rumahnya. Usia Quran tersebut lebih dari 100 tahun. Quran itu sudah beberapa kali pindah tangan, dari tangan kiai yang satu dengan kiai yang lain hingga sampai kepada saya, ungkap Habib Muh. Mendengar penuturan sang guru, Khairil lantas tertarik untuk membawa Quran tersebut ke tanah kelahirannya, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini diungkapkannya kepada Habib Muh, dan Quran tersebut akan ditempatkan di Masjid Raya Amuntai, yaitu Masjid At-Taqwa yang kita kunjungi saat ini. Setelah mendapat sinyal lampu hijau dari Habib Muh, Khairil langsung kembali ke kampung halamannya di Amuntai. Kepada Bupati Hulu Sungai Utara Aunul Hadi, ia menceritakan keberadaan Al-Quran tersebut. Bupati yang mendengar cerita anak Banua itu pun tertarik. Ia mengutus Khaladi, kepala bagian Kesra Pemkab Hulu Sungai Utara, untuk menemui Habib Muh. Setelah bertemu dengan Habib Muh dan menceritakan siapa yang berminat dengan Quran tersebut, Habib pun menyetujui untuk dibawa ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Apalagi Aunul ternyata adalah anak dari Idam Khalid, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup terkenal. Tidak beberapa lama kemudian Quran pun diboyong ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sampainya Al-Quran tersebut di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Al-Quran tersebut pun disimpan sementara di kediaman Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut. Pada saat hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bupati Hulu Sungai Utara menyerahkan kepada Kiai Haddan Khalid selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Amuntai. Sehingga sampai saat ini Al-Quran yang besar ini pun disimpan di Masjid Raya At-Taqwa Amuntai ini, yang diletakkan di dalam sebuah akuarium yang besar. Nah, jadi itulah sekilas informasi mengenai Masjid Raya At-Taqwa yang ada di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, jika ada kesalahan dalam informasi, kami segenap Anca Project memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.